SMP belum mas, belum belak-belakan tawan, ya udah, tak pernah di sidang polisi. Maksudnya tuh ya udah geng SMP ya dan SMP yang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tok Tok TV bersama saya Jarod Trisanto tentunya. Dan saya di sini nggak sendirian, tapi di sini ada seseorang ya, kita sebut seseorang yang kita undang di sini untuk bincang-bincang santai bersama kita semuanya tentang kondisi kondisi remaja saat ini ya. Oke, gimana bincang-bincangnya kita simak berikut dengan siapa? Waduh, ya Mas Ayo atau Mas Jarod itu teman saya dari kecil. Ya dari dulu sih main goblok, main sepak bola, parah itulah. Ya, terus kita gimana Mas Ayo? Dapat. Namanya siapa Mas? Oh, ya nama saya Anggit, rumah saya dekat-dekat sini Mas. Tetangga. Iya. Tetangga ya. Oh. Nah, kenapa kita undang di sini ya teman-teman untuk buat gambaran buat motivasi diri kita dan juga untuk biar kita mindset kita, pola pikir kita bisa ya menjadikan wawasan lah intinya seperti itu. Oke, namanya Mas Anggit ya tadi ya. Nah, ngomong-ngomong ini Mas. Gak apa ini kan kita bincang-bincang. Santai kan? Santai. Oh, siap. Sebenarnya ngerokok juga boleh sebenarnya. Tapi nggak mau ngerokok. Nanti kalau dimasukin YouTube gimana nanti pandangan orang lain gimana? Pandangan orang karena rokok sangat sensitif ya. Oke, baik, bincang-bincangnya gini Mas. Mas Anggit ini kan kita tahu juga ya. Maksudnya pernah mengalami yang namanya remaja dan juga anak lanang atau anak laki-laki itu pernah mengalami yang namanya kata orang kalau anak laki nggak nakal belum lanang. Belum lanang, belum merupakan sifat kelanangannya itu belum ada, laki-lakinya itu belum ada gitu kan Mas Anggit. Nah, Mas Anggit pernah mengalami hal ini sebelumnya? Tentunya pernah karena kita undang gitu ya. Nah, jujur saya sendiri SD iki belingi paling apa ya? Delian yo baru ki ning SD berarti SD sudah mulai ngerokok pada rokok udah kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 mulai mengenal yang namanya rokok. Ya, kretek atau apa? Enggak kretek Mas, putihan Mas. Langsung putihan. Urunan rokok kancane Jarum, yang biasa tahu Mas. Jarum. Oh, Jarum. Jarum super ya. Jarum super. Biasa piro ya? Murah Mas, Mas. Murah, pertama kalinya murah banget itu. Itu pertama kali ngisep rokok itu rasanya gimana sih? Nah, rasanya iki mbiyen iki belum ngrasake banget Mas, belum ngerti arti rokok iki apa belum ngrasake Mas. Mek gue pengen wae menake kancane. Gitu. Untuk mengenakkan temennya ya. Lebih ke temen juga. Nah, kalau mengenakkan ke temennya kalau kita pas gabung kok kita nggak ngerokok gitu, rasanya gimana? Pekewoh ya kalau bahasa Jawanya pekewoh atau apa? Ya. Lah terus kalau misalkan ngerokok itu kan kalau di bawah umur 18 tahun kan nggak boleh. Nah, kenapa Mas Anggit melakukan itu? Los wae ya Mas. Ya pengen wae aku Mas. Pengen dan mungkin masih ada bimbang untuk mencari jati dirinya. Jadi di masa SD belum ya kalau itu. Masih mencoba-coba untuk hal tersebut. Tapi Mas Anggit tahu nggak waktu SD itu kalau hal merokok itu merupakan hal negatif? Enggak. Belum tahu. Ya? Belum tahu. Terus pernah nggak ngerokok itu diketahui oleh orang tua? Kalau SD itu waktu kapan? SD belum? SD belum. Itu SD itu masih delik-delik Mas, nek jare wong Jawa delik-delik. Oh iya. Ra kepenak pekewoh lah wong urung iso golek kerja dhewe SD. Berarti masih SD. Terus kemudian di SMP-nya ngerokok apa? SMP itu ngerokok tapi nggak terlalu banter kayak SMA Mas. Ya terlalu kenceng gitu ya. Kenceng, nggak terlalu kenceng. Seperti di masa SMA.
Nah, berarti SD SMP itu mulai ngerokok SD. kelas terus 5. SMP baru kenceng-kencengnya apa gimana? Masih sembunyi-sembunyi ya? Masih sembunyi-sembunyi. Ketahuan tuh waktu kelas 2 apa ya? Kelas 2 SMP kebetulan bapak saya juga merokok. Terus dari suara batuk kemudian bapak saya bilang, "Kamu rokok ya?" Iya. Ya wis. Berarti udah tahu intinya. Terus Mas Anggit belak-belakan gitu. Yo, nek SMP belum Mas, belum belak-belakan banget. Maksudnya bapak udah mengetahui tapi saya tetap mengelak lah. Mengelak untuk bahkan saya tidak merokok. Terus dari lama-lamanya waktu ya udah ketahuan, ya udah. Dan terus dulu waktu mau daftar polisi sempat daftar polisi sempat malah daftar polisi. Iya, pakai wohnya waktu SMA itu kan mau daftar polisi. Pakai wohnya yaitu ya mau daftar polisi tapi kok ngerokok gitu loh, pakai wohnya itu. Tapi kan boleh sih kalau misalkan kan diberhenti dulu ketika tes terus kemudian ketika nanti jadi polisi boleh kan untuk merokok tapi nek kebanteran mah jeglek dengan paru-parunya juga enggak berarti dikurang-kurang. Nah terus untuk itu ngerokok untuk sebatas ngerokok. Nah pernah nggak melakukan kenakalan yang lain misalkan kayak kasus tawuran kayak kasus apa ya kan banyak kan pelajar-pelajar itu kan biasanya ya apa ya belum kontrol di Indonesia belum dia masih tak mencari jati diri ya. Pernah melakukan apa gitu? Pernah dulu Mas. Di BK masuk BK? Tak pernah. Di sidang polisi juga pernah. Di sidang polisi juga pernah. Itu antara adik dan kakak tingkat. Itu kasus apa kira-kira? Adik dan kakak tingkat itu waktu dulu tuh kasus antara SMP kan dulu SMP ku kan jenenge geng iki. Geng ini dengan geng A dengan geng B. Lah digawa ning SMA. Dibawa ke SMA. Tapi dibawa ke SMA. Lah SMA tuh udah geng sendiri. Tapi dia masukin ke situ kan dari pihak alumni kan justru agak terima juga kan. Dan saya pun juga dan teman-teman angkatan saya juga terima masa SMP terus dimasukin ke situ. SMP. Dan enggak setara dengan usianya gitu atau gimana? Bukan enggak setara. Maksudnya itu ya udah geng SMP ya geng SMP maksudnya tongkrongan SMP ya, untuk alumni tapi ini kok dibawa ke SMA dan SMP yang lain-lain bukan SMP ini bahkan ikut. Jadi menimbulkan risau di SMA ini dan panas di geng saya sampai pada akhirnya terus tempuk itu istilahnya tempuk apa tempuk istilahnya gebyeng nek saya mungkin saya gebyeng Mas gebyeng geden oke. Lah itu kan sebenarnya ada penyebabnya ada sebab ada akibat. Sebabnya apa kok Mas Anggit pada waktu itu ya pada waktu itu saya kan udah enggak ya maksudnya kenapa kok dulu itu melakukan hal itu terpacunya kan apa pengen golek jeneng dia apa pengen mencari nama di SMP apa SMA itu apa? Saya SMA belum saya Mas belum bertindak seperti itu saya. SMA lebih ke SMA. Kalau lebih ke SMA-nya. Lebih ke sebabnya itu faktor lingkungan Mas. Faktor lingkungan pertama kali bukan faktor lingkungan keluarga bukan Mas. Faktor lingkungan dari teman sebaya waktu SMA dulu. Dulu berarti. Nah, faktor lingkungan Mas Anggit berarti di lingkungan ya teman itu. Jadi teman juga bisa memberikan pengaruh ya. Pengaruh itu lingkungan. Tapi kan asalkan kita itu apa namanya tidak terpengaruh dengan itu kan sebenarnya fine aja kan. Fine aja, tapi lebih SMA gitu ya Mas. Saya bimbang sih. Masih bimbang. Apalagi umur 18 17 itu masih bimbang sekali. Bahkan umur 20 ke atas itu bimbang juga menentukan kita mau ke arah kemana. Kalau Mas mateng-matengnya paling umur 30 Mas. Itu dari sisi teori loh. Memang usia 30 itu udah memikirkan pertama rumah tangga dan juga nanti kedepannya keluarga ini mau dibawa kemana kan gitu. Semateng tolong Bu Mas. Nek umur 20 munggahi nyun sewu ketok urip nek menurut teori lho. Masih labil. Masih labil.
labil dan masih di masa kesenangannya. Dan moodnya pun naik turun tidak bisa mengontrol emosinya Emosi juga bisa. Gitu. Nah, itu kan itu sebabnya pertama faktor lingkungan. Nah, yang menjadikan itu semua itu apa sih sebenarnya? Kok gini loh, maksudnya kok bisa penyakit sampai pada akhirnya terpengaruh ke situ? Oh ya. Terpengaruh ke situ. Bahkan Mas Andi kan bisa untuk apa ya? Membentengi diri kan bisa sebenarnya. SMA aku belum bisa, Mas. Tetap belum bisa. Berarti belum bisa untuk itu. Belum bisa. Udah ibaratnya wis kedarung nyemplung ya wis nyemplung sisan. Jangan zaman dulu kan belum mikir dampaknya apa sih? Dampaknya bagaimana? Keluarga belum ya. Belum mikir itu, enggak kepikir sampai segitu. Dan sempat terus enggak naik itu pindah sekolah. Terus pindah ke SMA yang satu ini. Tapi aku berpikir, aku nih di sini terus jadi apa aku? Sempat berpikir itu. Terus habis itu aku ngambil tindakan, aku langsung sekolah ke tempat simbah saya. Sampean di Pekalongan sana. Di Pekalongan untuk bersekolah kembali ya, meskipun. Iya, tapi saya juga pernah mengalami yang di dalam yang nggak naik kelas itu pernah saya. Jujur karena ya bukan masalah, sebenarnya bukan orang nggak naik itu goblok atau bodoh gitu, bukan, karena memang ada sesuatu hal yang mungkin yang mungkin tidak bisa ditoleransi lagi, makanya tidak dinaikkan, mungkin itu ya. Nah itu kan umum gitu ya, maksudnya pengen golek jati diri, dan juga setelah di Pekalongan ada perubahan. Seminggu apa malah terpengaruh ke sananya? Enggak, seminggu pertama itu saya masih puyeng-puyengnya dan kangen lah, maksudnya kan kangen keluarga juga di sini. Kangen keluarga, kangen teman. Kan waktu pertama kan kita belum bisa menempatkan diri di mana. Apalagi itu umur segitu ya, Mas. Itu belum bisa. Terus habis itu pertama aku mabuk seminggu tuh, Mas, sampai akhirnya mabuk yang terakhir itu tidur di kamar mandi, di WC itu. Kamar mandi WC? Tidur aku. Itu dalam keadaan mabuk dan gak sadar diri? Itu di rumah simbah apa gimana? Di rumah simbah aku. Di rumah simbah? Tanpa pengawasan orang tua waktu itu? Ya kan orang tua di Jogja. Simbah kebetulan udah sehari terus aku itu, dan akhirnya seminggu tuh yang terakhir itu sampai tidur aku. Tidur di kamar mandi. Saking banyaknya kembung. Kembung ya, ndase puyeng tuh, Mas. Nah, itu karena adaptasi dari sananya apa memang? Bukan karena adaptasi, Mas, rasa keinginan dan rasa gimana ya? Bunek lah, Mas, istilahnya. Bukan ya bunek kan. Berarti Mas Anggit, mohon maaf, tak potong, belum bisa untuk melupakan yang dulu gitu ya. Belum sepenuhnya. Wah, saya di sini perlu ini, perlu apapun. Nah, karena kok sepi gitu kan, kalau di Jogja kan rame. Lah, kok nggak waktu itu ketika melakukan itu kok nggak teringat ke orang tua? Kan biasanya kalau keingat orang tua kan kita kita harus junjung, ibaratnya kalau orang Jawa mikul dur mendem jero gitu kan. Nah itu loh, kok masih nggak berpikiran itu, apa memang udah los atau memang gimana? Ya belum, nggak kepikiran sih, Mas, yo biar aku pelariannya nak puyeng yo biar mabuk. Berarti nyamannya itu. Tapi padahal ya mabuk itu hanya sekejap saja. Gitu. Penak saiki sesuai ra penak. Ya cuma hanya sementara ya. Ya itulah godaannya duniawi seperti itu. Nah tapi terus kemudian Mas Anggit setelah seminggu di rumah simbah, apa yang Mas Anggit alami di situ? Apakah ada pembelajaran dari Mas Anggit terus merenungkan ya? Kalau biasanya Mas Anggit kalau orang Jawa topo atau berdiam diri terus mikirin gitu, dulu flashback lah. Ya itu sempat itu, Mas. Sempat. Dan bahkan ada Pak D, terus saudara-saudara bilangin
ya wis lah sing mbiyen Ya. terus aku lalu berpikir dan dapat teman yang enak lah mas istilahnya di gunung kan menjauh kan beda kalau yang di kota gaya hidupnya juga gitu loh gitulah saya mikir sama kelamaan mikir saya terus wah iya ya aku ini terus dan bapak saya bilangin yang gini wae yo hidayah ki untuk hidayah ki orang yang seminggu 2 jam iya memang butuh proses gitu ya gue rasa dipikir yang penting gue ning sih gue nak yo nemu hidayahmu yo dari situ saya nggak mikir sebenarnya mengikuti alur kehidupan yang mengikuti alur dan arahan dari bapak juga seperti itu ya udah alhamdulillah oke melaku. Kalau dari bapak sendiri ya bapak sendiri melihat Mas Anggit pada waktu itu belum dapat hadiah rasanya gimana? Apakah beliau terus anakku kok sampai seperti ini, apakah salah saya, apakah bagaimana? Bapak lebih ke santai loh. Bapak lebih dibawa ke santai, sama ibu juga. Lebih ke santai. Luar biasa, jadi bapaknya Mas Anggit tetap dalam hal ini tetap tatak lah kuat untuk ini terus bapak bilang itu ya pokoknya hidup itu dilakoni dulu nanti kalau misalkan ada hidayah ya itulah hidayah jadi termotivasi dan juga termotivasi dari kata-kata bapak juga sama apa ya ibaratnya yo kata-kata bapak lah ya jadi terus kemudian Mas Anggit flashback lagi terus akhirnya mendapat hidayah dan meninggalkan semua fata morgana dunia. Nek pas di Pekalongan masih ya agak minum tapi enggak terlalu seperti berarti dikurangi porsinya dikurangin dan waktu kuliah itu masih kuliah diajak bapak saya kan bapak terus dulu kan waktu SMA ke pondok ngaji panguripan istilahnya Jawa ngaji panguripan kan yo wis umur toh mesti kan ngaji wis udah wayahnya bukan yo sih bukan wayahnya anu loh tapi mas yo wis ngaji kan aku tuh ngaji apa ta ngaji panguripan itu perlu ada bisa sama manusia itu bagaimana cara menghargai tingkah laku kita kayak gitu mas di situ terus akhirnya Mas Anggit ya di situ saya pulang ke Jogja kuliah daftar kuliah di jurusan psikologi terus habis itu diajak bapak saya ke pondok itu ke Magelang ya, akhirnya plong dengan itu semua ya tidak melakukan lagi gitu. Jalannya waktu iso kenal dosa lah gitu ya kalau dulu masih dosa wis gampang lah Gusti Allah ini Allah itu maha pengampun gitu kan ya tapi kan sebenarnya apa ya dosa itu ya meskipun Allah maha pengampun tapi kan kita juga harus berjaga-jaga gitu kan tapi bukannya aku bukan kan ya istilah ya proses itu kan bertahap kan mas nggak langsung ya aku ngatakan wah aku ingin iki wis suci lah ini salah mas sing anu kan sing kuwasa mas menilai kan setiap perilaku orang itu adalah yang kuasa elek opo orane itu Allah yang nilai dan juga baik buruknya kita kan Allah yang nilai bukan orang lain baik di mata orang lain belum tentu baik di mata Allah itu oke terus kemudian kedepannya mempunyai cita-cita apa aku lebih mas nek aku pengen cita-cita setelah lulus kuliah ini pengen daftar TNI mas itu untuk membayar semua yang Mas Anggit lakukan ketika itu. Nah, ibu nggak terlalu memaksa gitu, tapi saya mempunyai hobi itu kan membayar semua itu nggak harus kita harus sukses.
tapi membuktikan diri ke orang tua kalau saya ini bisa sukses. Bukan, aku bukan membuktikan Mas, tapi lebih ke ya cita-cita wae Mas, bukan ke aku ngene iki yo aku pengen buktikan ini, bukan. Aku lebih aku cita-citaku gini. Ya kan setiap orang harus mempunyai mindset kan Mas. Goal setting ke depan. Goal setting ke depan tuh bagaimana? Kalau tidak mempunyai goal setting kan kita mau apa sih? Kayak gini. Tapi kan biasanya gini, orang nakal, wong nakal kan biasanya dicap wah itu nakal, si A itu nakal gitu kan. Terus kemudian wah nakal, wong nakal ini siswi dadi opo ya. Sebenarnya kita nggak mikir soal itu. Nah, kalau dulu ada yang mengatakan wong nakal ya apa ya wah isu masa depan surah. Tapi itu kan wallahu alam, Allah yang nganu ya. Oke, opening Mas, ini untuk opening ini pesan untuk teman-teman remaja dan juga pemuda-pemuda yang di luaran sana. Gimana yo biar mereka bertindak dengan semestinya dan juga tidak melanggar norma agama seperti apa monggo. Oh, ya. Ini kamera di sini. Satu kata, dua kata nggak apa-apa. Nakal iki ra apa-apa. Tapi eling wayahmu. Ngono wae. Artinya Yo, kalau dalam bahasa Indonesia biar nakal tuh nggak apa-apa sih. Tapi ingatlah wayahmu iki waktu ya. Waktu lah, lebih ke waktumu sesuk iki kudu ditoto. Kowe meh kenal apa lah nakal, tawuran itu apalah itu nggak apa-apa lah. Itu kan seorang hal yang wajar untuk bagi laki-laki loh. Tapi kamu harus eling wayahmu kapan kowe iso kudu mandek. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, ini luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini dan kita udah berbincang dengan salah seseorang Mas Agit ya namanya, dan ini menceritakan tentang dulunya ketika pas nakal-nakale. Sekarang udah ditinggalkan semuanya sampai mendapat hidayah dan nyantri. Alhamdulillah dia nyantri sekarang teman-teman. Nah, itu menjadikan pembelajaran buat kita. Kalau kita bisa tarik kesimpulan juga ya, nakal boleh karena kita juga itu juga hak teman-teman semuanya. Nah, kita juga nggak bisa melarang. Nakal boleh tapi kalian harus sembodo. Artinya apa? Nakal yang bisa membuktikan bahwasannya itu kita bisa. Kalau nakal dicap nakal ya nggak apa-apa kan, kita juga belum tahu nantinya ke depan kita mau apa. Nah, tentunya kalian bisa berubah. Nah, masuk arep ngono-ngono terus kan nggak mungkin. Jadi hidup itu ya apa ya? Ya bolak-balik juga bisa, tapi tergantung kita yang menyikapi bagaimana. Oke, terima kasih Mas Agit waktunya dan juga ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya sore hari ini. Bagi teman-teman, sekiranya kalian suka dengan video ini silahkan kalian like. Sekiranya kalian lebih suka lagi, kalian subscribe di channel Tok TV, dan juga apabila kalian kurang dalam video ini, misalkan mau apa, silahkan kalian komentar di kolom komentar yang sudah ada, karena ini untuk membantu juga channel kita mau bagaimana nantinya. Dan jangan lupa teman-teman share video ini ke teman-teman semua keluarga kalian. Kalau ini dirasa manfaat, monggo diambil. Kalau misalkan ini nggak manfaat, ya udah dibuang. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Makasih sekali lagi Mas Agit yang sudah menyediakan waktunya. Dari saya Jarod Kristanto, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.